sedang berkumpul di suatu tempat, lalu mereka mengutus salah satu orang dari mereka dengan membawa 20 dirham untuk membeli buah-buahan, parfum dan semisalnya yang sekiranya membuat perkumpulan mereka menjadi nyaman. Tatkala si utusan berangkat ke pasar untuk membeli itu semua, dia pun mendapati orang-orang dan mengerumuni sebuah semangka. Setiap orang pun ingin membelinya karena Bishr bin Harits pernah menyentuh buah itu. Si utusan inilah yang membelinya seharga semua dirham yang dibawanya. Si utusan ini pun kembali kepada teman-temannya dengan membawa semangka itu setelah membuat mereka menunggu lama. Tatkala si utusan ini tiba dengan tidak membawa apa-apa, kecuali hanya sebuah semangka, teman-temannya pun berkata, "Engkau datang terlambat, kemudian engkau tidak membawa apa-apa kecuali semangka ini." Si utusan ini pun menjawab, "Sungguh ada keajaiban pada semangka ini." Lalu mereka bertanya, "Keajaiban apa itu?" Dia menjawab, "Bishr bin Harits telah menyentuh semangka ini dengan tangannya sendiri, sampai-sampai aku berebutan untuk mendapatkannya, sehingga aku berhasil mendapatkannya dengan harga beberapa dirham." Mereka berkata, "Apa yang membuat Bishr bisa seperti itu?" Si utusan menjawab, "Beliau adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, maka Allah pun memuliakannya." Lalu masing-masing dari mereka saling bertukar pikiran dan mereka berkata, "Jikalau orang yang taat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah seperti ini di dunia, apalagi kemuliaan di akhirat kelak." Mereka semua pun bertaubat dan meninggalkan kebiasaan lalai kepada Allah dan meninggalkan perbuatan batil. Al-Fusul Al-Ilmiyah 73. 5. Seorang lelaki masuk ke rumah Syekh Abu Bakar Al-Atmi untuk mencuri. Lalu masuklah 5 orang dari Wali Abdal seraya berkata kepada Syekh Abu Bakar Al-Atmi, "Kami ingin Anda mengangkat seseorang menduduki kedudukan saudara ke-6 kami yang telah meninggal dunia." Lalu Syekh Abu Bakar Al-Atmi yang memiliki hak menentukan penggantinya berkata, "Wahai pencuri yang berada di bawah kami, berdirilah." Pencuri itu pun keluar dari bawah ranjang dengan penuh ketakutan, penuh dengan keringat, lalu dia pun menangis dan bertaubat di tangan Al-Qut Al-Atmi. Orang itu pun keluar sebagai salah satu wali Allah yang sudah tertulis di takdirnya sebagai orang yang bahagia. Sebagaimana yang telah diceritakan, kurang dari Lamatun Nur, 68 lebih besar dari takut kepada Allah. 1. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya tentang takwa, lalu beliau berkata, "Takwa adalah rasa takut kepada Zat Maha Agung, mengamalkan apa yang telah diturunkannya, Al-Quran, menerima dengan pemberian yang sedikit, dan bersiap-siap untuk menghadapi hari kematian." Al-Manhaj Asawi, 443, keterangan senada di Al-Jawahir Al-Ulriyah, 167. 2. Hasan Al-Basri berkata, "Sesungguhnya orang mukmin itu menggabung antara melakukan kebaikan dan rasa takut kepada Allah. Dan sesungguhnya orang munafik itu menggabung antara melakukan kesalahan dan rasa aman akan murka Allah. Orang mukmin tidaklah datang pagi hari kecuali merasa takut kepada Allah, dan tidaklah tiba sore hari kecuali merasa takut kepada Allah. Dia beramal tapi berkata, 'Mudah-mudahan aku selamat.' Sedangkan orang munafik tidak beramal dan berkata, 'Manusia sangatlah banyak, kelak aku akan diampuni.'" Kurang dari Risalatul Muawanah, 160 lebih besar dari 3. Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya 3 bahwasanya dia berfirman, "Demi kemuliaan dan kebesaranku, aku tidaklah mengumpulkan 2 rasa takut dan 2 rasa aman pada hambaku. Jika dia takut kepadaku di dunia, maka aku beri dia rasa aman di hari kiamat kelak. Dan jika dia merasa aman dariku di dunia, maka aku beri dia rasa takut di hari kiamat kelak." Al-Manhaj As-Sauri, 587, keterangan senada di Tatsbitul Fuad, Juz 2 halaman 235. 4. Allah berfirman, "Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi."
Quran Surat Al-A'raf 99. Ayat ini menjadikan mata para ulama berada di pantat mereka, selalu dalam keadaan takut. Kurang dari Kalamul Habib Ahmad As-Sakaf, 29. 5. Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepada orang itu. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Kurang dari Al-Manhaj As-Sawi, 588. 6. Salah seorang syekh pernah dilempar ke hadapan binatang buas untuk dijadikan makanannya, tetapi hewan itu tidak menyakitinya. Ketika ditanya, apa yang Anda pikirkan saat Anda dilempar ke hadapan binatang buas itu? Syekh itu pun menjawab, aku sedang memikirkan ilmu tentang hukum air liur binatang buas itu. Kurang dari Risalatul Muawanah, 179. Takutnya para nabi kepada Allah. 1. Diriwayatkan bahwasanya tatkala Adam diturunkan ke muka bumi, beliau tinggal di sana selama 300 tahun dan tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Al-Manhaj As-Sawi, 608. 2. Nabi Ibrahim Al-Halil, jika beliau mengingat kesalahannya, beliau pun pingsan dan debaran hatinya terdengar sejauh 1 mil, 1609 meter. Lalu ditanyakan kepada beliau, bagaimana keadaan Anda seperti itu, sedangkan Anda adalah Khalilur Rahman, orang yang dekat dengan Allah. Beliau pun menjawab, jika aku mengingat kesalahan yang telah aku perbuat, aku pun lupa akan kedekatanku dengan Allah. Kurang dari Tanbihul Mukhtarin, 22 lebih besar dari 3. Diceritakan, tatkala terjadi apa yang terjadi pada iblis dilaknat oleh Allah tatkala menolak perintahnya untuk sujud kepada Adam, Jibril dan Mikail mulai menangis. Lalu Allah memberi wahyu pada keduanya, kenapa kalian berdua menangis? Keduanya menjawab, wahai Tuhanku, kami tidaklah merasa aman dari murkamu. Allah berfirman, beginilah kalian seharusnya, jangan merasa aman dari murkaku. Al-Manhaj As-Sawi, 590 lebih besar dari 4. Termasuk doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ayat ini menunjukkan rasa takut Nabi Yusuf terhadap su'ul hatimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Kurang dari Hadaikur Warroyhan, 14/130. Takutnya para sahabat kepada Allah. 1. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau teringat pada neraka, lalu beliau menangis. Rasulullah bersabda, apa yang membuatmu menangis? Petik 2. Aisyah menjawab, aku teringat pada api neraka lalu aku menangis. Apakah Anda akan mengingat keluarga Anda di hari kiamat? Rasulullah bersabda, adapun di 3 tempat tidak ada seorang pun yang akan ingat yang lainnya, ketika berada di timbangan amal, sampai dia tahu siapakah ringan timbangannya atau berat, ketika diberikannya lembaran amalnya, sampai dia tahu di manakah diterima kitabnya, di tangan kanankah atau di kirinya ataukah di belakang punggungnya, dan ketika disirat jembatan, jika telah dibentangkan antara 2 bibir neraka jahanam sampai dia melewatinya. Al-Manhaj As-Sawi, 584 keterangan senada di Sabilul Iskar. 104. 2. Allah berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Hamba yang soleh, bukankah mereka akan dicerca kelak di hari kiamat? Dan aku hanyalah ini kepada makhluk yang tidak diciptakan. Kurang dari Al-Manhaj Sawi 618 keterangan senada dikurang dari Tanbihul Mukhtarin, 33 lebih besar dari 5. Dikisahkan dari sebaik-baiknya tabi'in Uwais Al-Qarni, bahwasanya beliau pernah memungut potongan roti dari tempat-tempat sampah, lalu seekor anjing menggonggonginya. Uwais pun berkata kepada anjing itu, makanlah sesuatu yang dekat denganmu dan aku makan sesuatu yang dekat denganku.
Jika aku bisa melewati sirat jembatan, maka aku lebih baik darimu. Jika aku tidak bisa melewatinya, maka kamu lebih baik dariku. Sintul Layan, 126 lebih besar dari 6. Pada suatu hari, Utbah Al-Gulam melewati suatu tempat. Beliau gemetar dan bercucuran keringat, sehingga orang-orang menanyakan hal itu. Beliau menjawab, ini adalah tempat aku pernah bermaksiat kepada Allah ketika aku masih kecil. Kurang dari Tanbihul Muftarin, 20 lebih besar dari 7. Ma'ruf Al-Karhi, jika beliau bangun dari tidurnya, beliau mengusap wajahnya dengan tangannya seraya berdoa, segala puji bagi Allah yang tidak merubah bentuk wajahku ke bentuk anjing atau babi, karena jeleknya tingkah lakuku. Manhaj Asawi, 617. 8. Dulu, Siri Asakoti berkali-kali memandang hidungnya dalam satu hari karena beliau takut wajahnya menghitam. Ar-Risalah Al-Kusyairiyah, 130. 9. Jika ada awan mendung melewati Malik bin Dinar dan beliau sedang mengajarkan hadits, beliau terdiam dan gemetar, lalu berkata, bersabarlah kalian sampai awan itu lewat, karena aku takut ada batu yang akan menghujani kita dari awan itu. Al-Manhaj Asawi, 617. 10. Orang-orang pernah meminta Malik bin Dinar untuk keluar bersama mereka guna melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan. Lalu beliau berkata, demi Allah, kalian harus meninggalkanku karena aku takut tidak turunnya hujan pada kalian disebabkan olehku. Kurang dari Al-Manhaj Asawi, 617 lebih besar dari keterangan senada dikurang dari Tanbihul Muftarin, 28 lebih besar dari 11. Sebagian orang yang arif tidak mampu memandang ke langit karena rasa malu mereka kepada Allah. Tuhfatul Asraf, Juz 1 halaman 137. 12. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, siapakah yang akan memberi jaminan kepadaku selama aku tinggal di barzak alam kubur nanti? Tuhfatul Ahbab, 264. Syekh Umar Al-Muhdor berkata, seandainya aku tahu bahwasanya Allah menerima satu tasbihku, bacaan Subhanallah, maka aku akan menjamu seluruh penduduk Tarim selama 3 hari dengan gandum dan daging. Kalamul Habib Alawi bin Syihab, Juz 1 halaman 1 lebih besar dari ketakutan meninggal Sul Hatimah. 1. Sebagian salafus sholih berkata, tidak ada seorang pun yang merasa aman dari dicabutnya agamanya, imannya, kecuali betul-betul agamanya akan dicabut darinya. An-Nasat Ad-Diniyah, 35. 2. Nabi sering membaca doa, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Lalu mereka bertanya, takutkah Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa yang bisa membuatku aman, sedangkan hati berada di antara dua telunjuk Allah yang bisa dibolak-balik kapan saja Allah berkehendak. Al-Manhaj Asawi, 584. Keterangan senada di An-Nasai Adiniyah, 48. 3. Termasuk doa Nabi Yusuf. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Qs. Yusuf, 101. Ayat ini menunjukkan rasa takut Nabi Yusuf terhadap Sul Hatimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Kurang dari Hadaikur War Raihan, 14/130. 4. Para nabi dan kaum sidikin selalu meminta kepada Allah akan tetapnya iman ketika meninggal. Kurang dari atau yang semakna dengan pembahasan ini lebih besar dari 5. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, tatkala ayahku mau meninggal, aku duduk di dekatnya dengan membawa sepotong kain guna mengencangkan mulutnya. Lalu beliau berkeringat dan kemudian bangun dan membuka matanya seraya berkata dan memberi isyarat dengan tangannya, tidak belum, dan ayahku berbuat seperti itu hingga 3 kali. Lalu aku berkata padanya, wahai ayahku, kenapa ini?
Kok kamu berulang-ulang mengatakan hal itu sampai kamu keringatan hingga kami mengatakan, kamu sudah meninggal, kemudian kamu mengulangi lagi dan mengatakan tidak belum, maka ayahku berkata kepadaku, wahai anakku, tahukah kamu apa yang aku ucapkan? Sesungguhnya iblis yang dilaknat Allah telah berdiri di hadapanku seraya menggigit jari-jarinya dan berkata kepadaku, wahai Ahmad, kamu telah selamat dari fitnahku. Maka aku berkata tidak belum hingga aku benar-benar mati. Kurang dari Sifatus Safwah 439 lebih besar dari 6. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar mempunyai seekor kambing yang beliau rawat dan besarkan mulai dari bulan Syaban sampai bulan Zulhijjah untuk dikurbankan. Tatkala sang pembantu menyembelihnya, bagian kambing yang harus terpotong, demi sahnya penyembelihan, tidak terkena pisau sehingga kambing itu pun menjadi bangkai. Tatkala kabar itu sampai kepada Habib Umar, beliau berteriak menangis, sampai orang-orang mendengar teriakannya. Mereka pun berkata kepada beliau, untuk inikah Anda menangis? Kami akan memberimu 20 kambing sebagai ganti dari kambing itu. Beliau menjawab, tidaklah aku menangis kambingku, tetapi aku takut pada suul hatimah, akhir yang tidak baik, seperti apa yang dialami oleh kambingku, kurang dari atau yang semakna dengan pembahasan ini lebih besar dari 7. Manusia akan meninggal dalam keadaan sebagaimana dia hidup, dan akan dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana dia meninggal. Kurang dari Tazkirun Nas 218 lebih besar dari 8. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos tatkala mendengar hadits Rasulullah, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga hingga antara dia dan surga tinggal sehasta, maka dia kedahuluan ketentuan Allah di umul kitab bahwa dia penghuni neraka, lalu dia melakukan perbuatan penduduk neraka dan masuk ke dalam neraka, dan di antara kalian ada yang berbuat perbuatan orang-orang penghuni neraka hingga antara dia dan neraka tinggal sehasta, maka kedahuluan ketentuan Allah di umul kitab bahwa dia penghuni surga, lalu dia berbuat perbuatan penduduk surga hingga dia masuk surga. Beliau berkata, sesungguhnya yang mengerjakan amalan penduduk surga kebanyakan mereka masuk surga karena zahir itu menggambarkan batinnya, dan jika seandainya mereka masuk neraka, maka itu jarang sekali terjadi. Dan hal itu digambarkan seperti orang yang jatuh dari tempat yang rendah, maka biasanya dia akan selamat, dan sesungguhnya orang yang mengerjakan amalan penduduk neraka, maka kebanyakan mereka akan masuk neraka, dan jika mereka masuk surga, maka itu sangatlah jarang adanya. Dan hal itu dicontohkan seperti orang yang jatuh dari puncak gunung, kebanyakan orang yang jatuh dari puncak gunung itu akan binasa. Kurang dari Al-Manhaj Asawi, 363 lebih besar dari keterangan senada dikurang dari Al-Fawaid Ad-Duriyah, 25 lebih besar dari 9. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos berkata, perhatikanlah keadaan yang kamu sukai ketika mati mendatangimu, maka hendaklah kamu selalulah dalam keadaan seperti itu. Dan ketahuilah keadaan yang kamu benci ketika mati mendatangimu, maka jauhilah selalu keadaan itu. Salman Haj Asawi, 362 lebih besar dari keterangan senada dikurang dari An-Nasai Ad-Diniyah, 68 lebih besar dari 10. Terdapat tanda husnul hatimah, akhir hayat yang baik, dan tandanya suul hatimah, akhir hayat yang tidak baik. Jika ajal mendatanginya dia takut terhadap hisab dosa-dosa maka hal itu menunjukkan bahwasannya dia meninggal dalam keadaan husnul hatimah. Dan jika dia takut akan anak dan urusan dunianya, maka hal itu menunjukkan bahwasannya dia meninggal dalam keadaan suul hatimah atau yang semakna dengan pembahasan ini lebih besar dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.